Jadi Al-Quran ini ketika diturunkan 15 abad yang lalu, kata Allah fungsinya bukan sekedar untuk umat Muhammad SAW di masa itu. Sampai kapanpun tiba manusia, sampai berakhir kehidupan, sepanjang masih ada manusia, maka fungsi Al-Quran berlaku melampaui semua masa dan zaman. Karena itu risalah Nabi Muhammad diutus secara universal, melampaui setiap zaman, beza dengan Rasul yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya boleh hapus ya? Alhamdulillah. Ini first time saya pertama datang sini ya. Saya datang sendiri, beri kuliah sendiri, menulis sendiri, dan menghapus sendiri. Masya Allah. Lengkaplah sudah. Bismillah. Ayo kita mulai. Saya nak turunkan dulu dalilnya sejenak ya. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan di mushaf ya. Bolehkah saya minta spidol yang baru? Ada ya? Oh ya, bismillah. Jazakallah khair. Bismillah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ini asasnya. Bismillah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ingat, hudan linnas. Di bulan Ramadan itu Allah berfirman, yang di masa itu kita berpuasa menunaikan siam, Allah turunkan Al-Quran. Masya Allah. Jenak, saking istimewanya Al-Quran ini, dipilih waktu yang paling istimewa. Saya mau tunjukkan kepada hadirin semua, tuan puan semua, bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Saat dia mulai turun, maka dia akan memberikan keistimewaan pada semua yang terkait dengan turunnya. Saya mau beri contoh sebentar. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat siapa? Jibril. Saat malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah untuk menurunkan Al-Quran, maka berubah statusnya, naik menjadi Sayyidul Malaikah, Ruhul Amin. Rasulun fis sama' lahu sahibun rasulun fil ard, fid dunya. Rasul di langit, malaikat punya sahabat, punya kawan, Rasul di muka bumi. Nabi Musa alaihissalam sahabatnya Malakul Maut. Malakul Maut. Semua punya teman, punya teman, punya teman. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, semua tak berlaku. Diangkat satu malaikat menjadi tuan dari semua malaikat, Sayyidul Malaikat. Jibril mendapatkan risalah wahyu, menurunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berubah status jadi Sayyidul Malaikat. Al-Quran turun di satu bulan, namanya Ramadan, maka Ramadan kemudian berubah status menjadi Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur, tuan dari segala bulan, mulia. Siang malamnya ada ampunan, siang malamnya ada rahmat. Hanya di Ramadan, siang malamnya ada ampunan, ada rahmat, ada semua kemuliaan atas berkat Al-Quran. Al-Quran turun di satu malam di Ramadan, maka malamnya berubah menjadi Lailah Mubarakah. Dalamnya ada pahala. Kalau kita beribadah, dapatlah kita sama dengan lebih dari 1000 bulan. Bahkan turun satu surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ingat, ada lail, ada lailah, itu berbeda. Kalau lail itu waktunya saja, malam. Kita mau tahajud, kapan ditunaikan? Ambil waktu malam. Quran surah 17 ayat 79, paling kiri pertengahan, agak sedikit ke atas. Wa minal laili fatahajjad bi. Dari sementara waktu malam silakan bangun tunaikan tahajud. Waktunya malam. Ya, lail itu malam. Layali jamaknya. Lail, layali, lela, lili, lala itu malam. Ya, ibu laila, ibu malam-malam. Tapi kalau kita tambah dengan tak laila, artinya ada yang istimewa di malam itu, tak sama dengan malam lainnya. Saya nak bicara tentang diksi Al-Quran begitu luar biasa. Tak pernah Allah menempatkan satu lafaz kecuali memiliki makna yang sangat indah. Allah sampaikan sungguh di malam itu ada yang istimewa, beza dengan malam yang lain. Apa yang istimewa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapapun yang beramal di malam itu, bertepatan dengan malam itu, maka semua pahalanya dilipatkan lebih daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita convert itu 1000 bulan, sekarang minimal misalnya 85 tahun. Jadi kalau tuan kemarin bertepatan dengan malam Al-Qadar baca Al-Quran,
biasanya satu hurufnya 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca Al-Quran, satu hurufnya setiap huruf 10 kebaikan. 10. Tapi ingat, menghitungnya bukan 1, 2, 3, 4, tak. Ini kita di masjid saja, di hadis Muslim dapat 25, baru masuk dapat 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Baca Al-Quran setiap hurufnya 10, setiap jarak dia bisa 500 tahun. Tapi malam Al-Qadar, Anda baca satu huruf, maka seakan-akan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti. Ada yang bisa 85 tahun tanpa henti baca Al-Quran. Sehari saja mungkin tak bisa, penat gitu. Satu huruf saja bertepatan dengan malam Al-Qadar. Nun. Cukup lah. 85 tahun. Turun di malam itu berkah. Al-Quran turun pada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yaumul Jum'ah. Sepakat ulama. Maka Jum'ah berubah status jadi Sayyidul Ayyam, tuan daripada setiap hari. Al-Quran turun di Makkah. Nabi hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Turun di Makkah, maka Makkah terberkahi. Semua yang tak ada itu ada di Makkah. Makkah tandus biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Bayangkan Quran surah 14 ayat 37. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku ni nak tinggalkan anakku Ismail dengan ibunya di tanah tandus yang tanaman pun tak tumbuh, tanaman tak tumbuh, tapi semua jenis buah, ragam buah ada di situ. Al-Quran turun berkah. Nabi hijrah ke Yathrib. Yathrib asalnya Yathrib, mulanya Yathrib. Yathrib itu keturunan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Menetap di situ, daerahnya disebut dengan namanya. Mulanya kotor, tertinggal, ekonominya jauh sekali. Datang Nabi, turun Al-Quran, berubah jadi peradaban. 3 tahun selesai krisis ekonomi, selesai. Tumbuh dia, bangkit dia, sampai punya. Dari Yathrib desa berubah menjadi kota. Kota dalam bahasa Arab disebut dengan Madinah. Penuh dengan cahaya kebaikan, Munawwarah. Sampai sekarang kota itu bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Di setiap Al-Quran turun ke setiap tempat atau ke setiap jiwa siapapun, pasti dia akan memberikan sinar pada orang-orang di sekitarnya. Kalau pakcik, tuan puan tak percaya, silakan jadikan anaknya, budak yang paling kecil saja, dia hafaz Quran usia 5 tahun, maka dia akan membawa cahaya di rumahnya. Saya mengajar anak-anak hafaz Quran itu. Allahu Akbar, ada 1 anak, 2 anak, 3 anak hafaz Quran dengan nomornya, dengan halamannya, dengan tempatnya, dengan temanya. Tiba kemudian dia mendapatkan hadiah untuk berhaji. Yang hafaz Quran anaknya, yang berhaji ibundanya, gurunya, teman-temannya, pamannya, bibinya, semua dapat. Dan ditanya, pertanyaan mulai yang pertama, anak siapa ini? Yang hafaz anaknya, yang ditanya bapak ibunya. Di mana belajarnya? Yang hafaz anaknya, yang dicari gurunya. Bila Al-Quran sudah hadir dalam jiwa seorang hamba, sekalipun belum dipraktikkan itu isinya, maka cahaya akan turun di sekitaran dia itu. Kalau mau coba, sila. Sekolahkan anak budak yang kecil-kecil di pesantren pondok Al-Quran, atau di tempat dia mengaji. Anda pulang dari pekerjaan, begitu penat, luar biasa. Kadang ada macet macam-macam, sampai rumah, budak kecil tu usia 5 tahun, dia baca surah Ad-Duha. Wad-Duha, wal-laili idza saja. Lalu nampak di hadapan tuan puan sekalian. Tiba kemudian Allah, bisa sejuk hati kita ni, mengalir air mata. Kami ada kindergarten itu, sekolah TK, anak 4-5 tahun. Kemarin baru wisuda. Manhajnya mereka harus baca dengan tartil. TK dia 2 juz, nanti masuk ke tingkat SD-nya dia 30 juz, wisudanya di Mekah, di Madinah. Kemarin kami baru wisuda anak TK, baru hafal 2 juz, hafiz 2 juz. Kemudian orang tuanya ditempatkan di depan, suruh duduk di kursi. Lalu dibuatkan mahkota-mahkota dari kertas. Anaknya membawa mahkota itu. Yang budak kecil ni, dia bawa mahkota, lalu dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Tak ada yang paling indah kecuali menatap setiap orang tua tu menetes air matanya. Baru 2 juz. Maka bagaimana ketika tuan puan mendapatkan informasi, Masya Allah tuan, Masya Allah puan, anak tuan puan sekarang sudah hafaz 30 juz. Allah, seakan-akan mendapat sesuatu lebih daripada durian musangking. Indah, tertunduk, jatuh, sujud kita. Itu baru hafaz. Belum kita terapkan dalam kehidupan fungsinya. Ini baru Qurannya.
Jadi saya hendak berbicara bahwa Al-Quran diberikan oleh Allah, pasti akan memberikan kemuliaan pada setiap orang yang mendapatinya. Tapi kalau Anda ingin tambahkan kemuliaan itu, maka jangan berhenti di situ. Jangan cukupkan sekedar baca. Jangan cukupkan sekedar dihafaz saja. Karena itu bukan fungsi utamanya. Kita nih belajar membaca untuk tahu isi informasi. Anda belajar bahasa Inggris supaya bisa belajar nih news sekarang apa saja yang bisa kita baca, kita bisa pahami. Belajar bahasa Jepun supaya kita paham informasi ditulis dalam bahasa Jepun, kita amalkan, kita pahami, berinteraksi. Maka demikian Al-Quran diturunkan tuh, kita baca bukan sekadar harus dibaca, walaupun bacaan itu ada pahalanya, tapi supaya mengerti isi Al-Quran dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Nah, sekarang kita lihat kuncinya. Ini rahasia terbesarnya. Dan di sini kita akan mulai lebih serius dalam kuliah kita ini. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ini fungsi utamanya. Hudan. Tak ada yang lain. Kata Allah, saya turunkan Al-Quran di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, melalui malaikat yang paling mulia, kepada Rasul yang paling mulia, di tempat yang paling mulia, dan dalam keadaan yang sangat mulia, untuk memberikan sebuah misi yang paling mulia bagi seluruh manusia. Untuk semua manusia. Jadi Al-Quran ini didesain untuk semua manusia tanpa kecuali. Sejenak saya mau bagi info sedikit ya. Saya sampaikan tadi malam juga di Masjid Tuan Kumizan. Jadi manusia ini dalam Al-Quran disebut dengan 5 nama. Bukan hanya 1, 5 nama. Hanya memang di mushaf terjemah itu seringkali diterjemahkan dengan 1 saja makna. Kalau maknanya 1, kenapa lafaznya bisa berbeza? Ya. 1 disebut dengan Bashar namanya. Apa namanya? Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ya, qul innama ana basyarum mithlukum. Nama pertama yang Allah berikan kepada Adam ketika dicipta itu Bashar. Bashar. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika Allah firmankan kepada malaikat, aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi bashar namanya. 2 ins. Ins selalu dipasangkan dengan jin. Ins tersebut dalam Al-Quran pasangan ini 18 kali. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Baik. 3 insan. Al-Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Ada surahnya, surah ke-76 Al-Insan. Hal ata 'alal insan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Baik. Yang keempat ada Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan kelima, ada yang disebut dengan An-Nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Bahkan menjadi satu surah paling favorit bagi kebanyakan manusia saat ini. Surah ke-114. Qul a'udzu birabbin nas. Saya fokus ke An-Nas dulu. Yang lain nanti mungkin ada masa kuliah lagi baru kita bahas. Tidak disebutkan An-Nas bahkan dalam bahasa Arab standar, kecuali menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Semua manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi Al-Quran ini ketika diturunkan 15 abad yang lalu, kata Allah fungsinya bukan sekedar untuk umat Muhammad SAW di masa itu. Sampai kapanpun tiba manusia, sampai berakhir kehidupan, sepanjang masih ada manusia, maka fungsi Al-Quran berlaku melampaui semua masa dan zaman. Karena itu risalah Nabi Muhammad diutus secara universal, melampaui setiap zaman, beza dengan Rasul yang lain. Nabi Nuh terbatas tempatnya, tak boleh lewat dari tempat itu. Nabi Isa misal, Nabi Isa itu hanya boleh wilayah Palestina saja, sebagian kecilnya, tak boleh lewat situ. Karena itu kalau ada risalah kemudian katanya dibawa Nabi Isa sampai ke Malaysia, nah itu terlampau jauh. Harus di sana saja. Nabi Ibrahim itu punya wilayah, bahkan di masa Nabi Ibrahim Rasulnya 2. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. 2 Rasul, satu masa yang sama, tempat yang berbeza. Nanti buka Quran surah ke-51 dari ayat 24 sampai dengan ayat ke-31. Kanan agak ke bawah sampai ke kiri atas. Di situ ada kisah Nabi Ibrahim, kedatangan tamu para malaikat yang hendak datang ke tempat Nabi Lut, hanya mampir ke tempat Nabi Ibrahim.
Satu masa Rasulnya dua. Nabi Muhammad tidak. Engkau diutus untuk seluruh manusia, rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kafatan lil alamin, untuk semua masa. Karena itu ketika Allah berikan mukjizat, maka mukjizatnya disandingkan dengan kalimat an-nas, bukan ins, bukan bashar, bukan insan, bukan bani Adam. Nas, untuk semua manusia. Apa fungsinya mukjizat ini? Ini rahasianya, hudan. Hudan. Apa itu hudan? Ada yang tahu apa itu hudan? Hudan itu jamak dari kata hidayah. Hidayah. Hidayah itu punya ragam makna dalam bahasa Arab. Satu, bisa berarti solution. Solusi dari semua problematika hidup yang kita alami. Solusi. Jalan keluar, makhraj. Tuhan punya persoalan, apa solusinya? Hidayah. Tuhan punya masalah, apa solusinya? Hidayah. Hidayah bisa juga berarti jalan menuju kesuksesan. Jalan menuju kesuksesan. Sukses. Hidayah bisa juga berarti jalan menuju kemudahan. Sesuatu yang mudah, lapang. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami kemudahan dalam hidup, jalan yang lurus. Karena kalau lurus itu lapang, tak berkelau dia. Lapang, mudah, lancar. Segala jenis kemudahan dalam hidup. Masya Allah, mau bekerja, mudah. Mau berumah tangga, mudah. Apapun yang dikerjakan, mudah. Mudah, 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 mudah. Hidayah. Bila kita nak satukan semua ni, solusi, sukses, mudah, hidayah, 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 maka rubahlah bentuknya menjadi jama'. Jama' tu mengumpulkan semua maknanya. Maka dirubah kalimat hidayah menjadi hudan namanya. Hudan, jama' dari kata hidayah. Jadi kalau sudah berbicara tentang hudan, berarti semua ragam jenis hidayah ini terkumpul dalam kalimat ini. Di sini ada solusi, di sini ada jalan keluar yang mudah, di sini ada bimbingan kesuksesan. Artinya apa? Isi Al-Quran itu ketika diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam masa kurang lebih 23 tahun itu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan bacaan biasa, tapi semuanya ada bimbingan kehidupan, ada panduan hidup, ada pedoman hidup yang memberikan solusi, kemudahan, kesuksesan pada semua aktiviti kita yang kita jalani sampai berpulang kepada Allah. Itulah Al-Quran.